Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fielita Adi Simentera Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A, yang pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan status gizi di level nasional dengan metode Food Balance Sheet. Untuk laporan utama dari jurnal review yang eh, saya lakukan hari ini, yang dimana di sini saya mengambil laporan dari negara Rwanda, yaitu Rwanda Food Balance Sheet di tahun 2023 sampai 2024. Yang dimana untuk penulisnya sendiri yaitu National Institute of Statistics of Rwanda atau NISR di tahun 2020. Sumber terlampir. Untuk metode NBM yang digunakan, dalam dokumen FBS Rwanda 2023-2024, metode NBM digunakan untuk mengonversi data ketersediaan pangan dari Food Balance Sheet menjadi informasi mengenai kandungan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tersedia bagi penduduk. Dan setelah jumlah pangan per kapita per tahunnya dihitung, data tersebut juga menggunakan tabel komposisi gizi untuk menghasilkan estimasi ketersediaan zat gizi per kapita per hari yang kemudian dibandingkan dengan kebutuhan gizi standar nasional dan internasional. Untuk tujuan metodenya sendiri, yang pertama menyajikan gambaran lengkap mengenai suplai pangan di negara Rwanda. Kemudian yang kedua menunjukkan bagaimana pangan digunakan di negara Rwanda. Kemudian yang ketiga menjadi dasar pemantauan ketahanan pangan di negara Rwanda. Kemudian untuk cara melakukannya sendiri, penyusunan FBS ini dilakukan dengan mengumpulkan data nasional mengenai produksi pangan, impor, ekspor, dan juga perubahan stok. Semua data ini diseimbangkan dalam supply utilization accounts untuk melihat jumlah pangan yang benar-benar tersedia setelah dikurangi dengan ekspor industri pakan, benih, dan juga kehilangan pangan. Yang dimana untuk hasil akhirnya itu menunjukkan ketersediaan pangan per kapita dan kondisi pangan nasional dalam waktu 1 tahun. Kemudian untuk repetisinya sendiri, tidak ada repetisi pada pengukuran di tingkat National Food Balance Sheet karena data seperti produksi, stok impor dan juga ekspor dikumpulkannya sekali setiap periode, bukan secara berulang. Kemudian untuk repetisinya sendiri hanya ada pada periode penerbitan karena NFBS sendiri dirilis setiap tahun. Kemudian untuk jumlah sampelnya itu juga tidak dicantumkan. Kemudian berikut merupakan self sufficiency ratio, yang dimana SSR sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan pangan suatu negara dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Dapat disimpulkan berdasarkan jurnal utama yang saya gunakan, yaitu yang pertama, SSR total 2024 79,2%, sedikit turun dari 2023, yang dimana menunjukkan bahwasannya sebagian besar kebutuhan pangan sudah dipenuhi produksi dalam negeri. Kemudian yang kedua, pangan nabati ini cukup terpenuhi, terutama roots, sugar crops, pulse, yang dimana lebih dari 90%, serealia juga naik menjadi 70,1%. Kemudian untuk pangan hewani juga bervariasi. Kemudian negara Rwanda ini dapat disimpulkan cukup mampu memenuhi pangan pokok, tapi masih lemah di komoditas tertentu, terutama ikan, karena masih banyak impornya. Kemudian untuk import dependency ratio atau IDR, yang dimana IDR sendiri merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan pangan suatu negara dipenuhi dari impor. Dari jurnal yang saya gunakan, dari laporan yang saya gunakan, dapat disimpulkan bahwasannya ide negara Rwanda ini naik tiap tahunnya. Artinya, negara Rwanda ini makin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian yang kedua, komoditas seperti sereal, gula, dan juga minyak nabati itu sangat tinggi, menunjukkan produksi lokal itu tidak mencukupi. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwasannya pola IDR di FBS ini menandakan bahwasannya ketahanan pangannya lemah karena negara sangat sensitif terhadap perubahan harga dan pasokan global. Kemudian di sini ada ketersediaan pangan per kapita per tahun, di mana di sini ada produk tumbuhan, atau vegetal products dan produk hewani atau animal products, yang di mana artinya adalah indikator ketersediaan pangan per kapita per tahun ini berfungsi untuk menilai kecukupan pangan di tingkat nasional dan melihat apakah jumlah pangan yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Dan dari laporan yang saya gunakan dapat diketahui bahwasannya yang pertama, ketersediaan pangan di Rwanda ini masih banyak berasal dari pangan nabati. Sehingga terlihat jelas bahwasannya pola suplai nasional sangat bergantung pada kelompok pangan tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan ketersediaan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan pada buah dan susu, serta ada penurunan pada beberapa produk hewani, sehingga memberi gambaran bagaimana kondisi suplai makanan nasional mengalami pergeseran. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwasannya informasi ini dapat membantu mengidentifikasi komoditas yang memiliki peran paling besar dalam ketahanan pangan, sehingga pemerintah dapat menentukan komoditas yang perlu menjadi fokus penguatan. Kemudian untuk cara mengolah datanya sendiri, yang pertama, dokumen FBS Rwanda itu mengolah data dengan mengumpulkan dan menggabungkan data sekunder dari beberapa sumber resmi. Kemudian semua data kemudian dikonversi ke satuan standar, biasanya kilogram per kapita per tahun atau total ton, dan disesuaikan dengan faktor kehilangan atau losses.
Setelah itu datanya ini diolah menjadi ketersediaan pangan nasional melalui perhitungan produksi plus impor dikurangin ekspor plus minus perubahan stok dikurangi kehilangan dikurangi penggunaan non pangan. Kemudian cara menganalisisnya, hasil data dianalisis dengan menghitung indikator utama seperti SSR, IDR, dan juga ketersediaan pangan per kapita, yang dimana analisis ini digunakan dengan membandingkan perubahan antar tahun dan melihat komoditas yang produksinya kuat atau justru sangat bergantung pada impor. Kemudian informasi tersebut digunakan pemerintah untuk menilai ketahanan pangan dan menentukan komoditas yang perlu diprioritaskan. Kemudian untuk cara menyajikan datanya, yang pertama disajikan dalam bentuk tabel-tabel ringkas, grafik, dan ringkasan indikator untuk setiap kelompok pangan. Kemudian yang kedua, ditampilkan per komoditas agar mudah dibandingkan antar tahun. Baik, untuk kekurangan metodenya sendiri, yang pertama tidak mencerminkan konsumsi nyata, kemudian sangat bergantung pada akurasi data produksi dan juga impor, dan yang ketiga tidak menunjukkan akses dan distribusi. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, memberikan gambaran ketersediaan pangan secara menyeluruh, kemudian memudahkan melihat perubahan kondisi pangan dari waktu ke waktu, dan mendukung penyusunan kebijakan pangan. Untuk validitas metodenya sendiri, metode FBS ini bersifat makro sehingga cocok untuk melihat ketersediaan pangan nasional, tetapi kurang akurat menggambarkan konsumsi nyata di rumah tangga. Kemudian untuk survei rumah tangga seperti EICV atau CFSVA itu lebih valid untuk menilai konsumsi real, akses pangan, dan juga kerentanan karena datanya juga langsung dari perilaku makan masyarakat. Dan kesimpulannya, FBS ini tetap valid untuk menganalisis nasional karena datanya konsisten dan juga mudah dibandingkan antar tahun. Kemudian untuk reliabilitas dari metodenya sendiri, untuk metode FBS ini lebih konsisten karena memakai format dan perhitungan yang sama setiap tahun. Sedangkan untuk metode survei rumah tangga, itu bisa berbeda hasilnya jika desain survei, enumerator, atau kualitas respondennya berubah. Kemudian untuk data FBS sendiri juga lebih stabil, dan dapat disimpulkan juga bahwasannya reliabilitas balance sheet-nya ini lebih tinggi pada level nasional, tetapi survei rumah tangga lebih reliabel untuk melihat konsumsi nyata di tingkat individu. Berikut potensi bias dan cara mengatasi bias dari metode FBS sendiri. Untuk potensi biasnya, yang pertama bias data produksi dan impor, yang kedua bias agregasi nasional, dan yang ketiga bias asumsi konversi. Dan untuk cara mengatasi bias sendiri, yang pertama memperbaiki kualitas data sumber dengan memperkuat sistem pencatatan produksi, impor, ekspor, dan stok agar lebih akurat dan juga konsisten. Kemudian yang kedua menggabungkan FBS dengan survei rumah tangga. Kemudian yang ketiga mengecek ulang perhitungan dan asumsi terutama estimasi kehilangan pangan dan juga perubahan stok. Baik, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk jurnal review pada kali ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.